Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Perkenalkan, saya Joko Purnomo, Kepala SMK Negeri 5 Kota Sorong, yang saat ini sedang mengikuti diklat Upskilling dan Reskilling Manajerial Kepala SMK Berstandar Industri tahun 2023 yang diselenggarakan oleh BMTI. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan resume tentang kompetensi khusus kepala sekolah, terutama SMK, dan penerapannya dalam industri. Nah, ini saya kaitkan dengan tempat magang saya, yaitu di PT Pindad. Ada 7 kompetensi khusus yang harus dimiliki oleh seorang kepala SMK. Kompetensi khusus yang pertama adalah memiliki karakter CEO, di mana CEO itu adalah pemimpin tertinggi, pejabat operasional, dan sekaligus perwakilan dari sekolah atau organisasi yang dipimpinnya. Ada 4 hal penting yang terkait dengan karakter CEO ini. Yang pertama, menyangkut dengan peran dan tanggung jawabnya. Seorang CEO, dia harus mampu menciptakan, mengkomunikasikan, dan mengimplementasikan visi dan misi organisasi yang dipimpinnya. Selain itu, dia harus mampu memimpin untuk mengembangkan, mengimplementasikan, maupun mengevaluasi dari pelaksanaan misi tersebut dalam orientasi pada pencapaian visi organisasi. Nah, kemudian seorang CEO dia harus mampu berkolaboratif. Dia harus bisa melihat potensi-potensi, baik potensi di dalam maupun potensi kerjasama dengan pihak lain, bagaimana menjalin komunikasi dengan masyarakat, dan juga tidak lupa harus bisa menjalin komunikasi yang baik dengan sesama CEO yang lain. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan ketokohan. CEO yang baik, dia harus bisa menjadi brand dari organisasi yang dipimpinnya, karena tadi CEO itu merupakan perwakilan dari organisasinya. Nah, seorang CEO dia dituntut memiliki 10 karakter utama. Yang pertama adalah jujur, kemudian visioner, kemudian inspiring, kemudian kompeten, adil, suportif. Dia berpandangan luas, cerdas, terbuka, dan berani. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ternyata kejujuran seorang CEO itu dia berada pada poin yang pertama, jadi yang paling utama. Justru keberanian itu berada pada bagian terakhir atau kompetensi terakhir yang dituntut pada seorang CEO. Nah, seorang CEO juga harus mampu atau memiliki kemampuan memimpin dengan tegas dan keberanian atau dalam mengambil keputusan dengan cepat. Selain itu dia harus berpikir kreatif, inovatif, namun demikian dia harus menjaga etika dan juga transparan. Bagaimana penerapannya ini dalam industri? Apa yang saya amati di tempat magang? Jadi di sana yang sempat saya tangkap adalah kemampuan CEO-nya ketika menjalin kolaborasi dalam inovasi produk dengan industri, bahkan bukan semata industri nasional tapi dengan industri nasional. Kompetensi khusus yang kedua yang harus dimiliki seorang kepala SMK adalah kemampuan dalam hal manajemen strategis dan kinerja. Jadi di sini kepala sekolah dia harus mampu membuat atau menciptakan visi dan misi yang jelas, sehingga nantinya bisa membuat perencanaan yang strategis, juga melihat peluang dan ancaman eksternal, melihat kekuatan dan kelemahan internal. Dari 4 hal ini, maka nanti kepala sekolah bisa merumuskan tujuan yang baik, tujuan yang jelas, tujuan yang menantang, realistis, namun terukur.
Nah, dengan tujuan itu, maka nanti kepala sekolah dia harus bisa membuat perencanaan strategi pencapaian tujuan itu sehingga sasaran yang diharapkan itu bisa tercapai. Nah, dalam kaitan dengan manajemen strategis ini dituntut juga kemampuan dari seorang kepala sekolah dalam membuat kebijakan, sehingga nantinya kebijakan itu bisa menjadi aturan, pedoman, bagaimana ia bisa memaksimalkan dalam pengalokasian sumber daya, sehingga nantinya semua itu bisa dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Bagaimana penerapan hal ini dalam industri? Nah, untuk di PT Pindad, kemampuan CEO, pimpinan tertinggi di sana, ketika melihat peluang kerjasama dengan negara lain yang justru bisa memaksimalkan produksi dan ada penghematan waktu, itu dilakukan. Jadi dalam produksi kendaraan khusus ada kerjasama dengan negara lain. Begitu juga ketika dia melihat peluang pasar untuk industri alat pertahanan dari negara lain, akan bisa bersaing dengan menjaga kualitas produk sehingga tetap dipercaya oleh pasar yang berupa negara lain. Kompetensi khusus yang ketiga itu seorang kepala sekolah dia harus mampu melakukan manajemen inovasi. Jadi inovasi itu dia berupa ide-ide segar, ide-ide baru yang bisa diwujudkan menjadi sebuah karya dan bisa diprogramkan dengan arah yang jelas. Nah, inovasi itu dia mempunyai sifat, ada inovasi yang sifatnya merupakan penggantian, ada inovasi yang sifatnya berupa perubahan, ada inovasi yang sifatnya penambahan, ada inovasi yang sifatnya merupakan penyusunan kembali, ada inovasi yang sifatnya adalah penghapusan atau mengganti secara keseluruhan dari inovasi yang lama. Kemudian yang terakhir adalah inovasi penguatan. Apa sih yang menjadi tujuan dari manajemen inovasi ini? Bagaimana nantinya kepala sekolah itu bisa menciptakan keunggulan, menyesuaikan sekolah dengan adanya dinamika perubahan, dan memastikan selalu ada ide-ide segar yang tersusun secara sistematis dan terstruktur. Nah, jenis inovasi itu bisa dilihat dari apa yang dihasilkan dan bagaimana cara melakukan. Ketika kita menilai inovasi berdasarkan apa yang dihasilkan, jadi inovasi itu ada inovasi produk, ada inovasi proses, ada inovasi pasar, ada inovasi organisasi, ada inovasi perilaku, ada inovasi proses teknologi. Sedangkan kalau kita lihat dari cara melakukan, ada inovasi inkremental, inovasi untuk melakukan perbaikan, ada inovasi semi radikal dan inovasi yang sifatnya radikal. Nah, bagaimana inovasi itu dijalankan oleh seorang pemimpin industri, dalam hal ini PT Pindad. PT Pindad mungkin selama ini kita kenal sebagai produsen alat pertahanan. Tetapi ketika melihat peluang bahwa di Indonesia ini banyak membutuhkan berbagai peralatan-peralatan industrial, baik untuk pertambangan maupun pertanian, transportasi, PT Pindad mengambil hal itu yang selama ini tidak pernah dilakukan. Nah, ini merupakan salah satu manajemen inovasi yang dilakukan oleh pemimpin perusahaan dalam rangka untuk memberikan sumbangsi pada pendapatan perusahaan. Kompetensi khusus yang keempat yang harus dimiliki oleh seorang kepala sekolah adalah penguasaan diri dan kepemimpinan atau personal mastery. Nah, lingkupnya adalah terkait dengan disiplin, fokus, personality, visi,
kesabaran, dan realistis. Nah, manfaat dari pemimpin yang memiliki personal mastery seperti ini, kemampuan tanggung jawabnya akan baik, ada kejelasan visi, bisa membentuk teamwork yang solid. Dengan sendirinya nanti disiplin dari personilnya itu akan membaik, dia bisa membangun sikap positif diri, pertumbuhan organisasinya juga pasti akan membaik, kemudian punya tanggung jawab sosial, kepemimpinannya menjadi kreatif dan memiliki kecerdasan emosional. Nah, aspek dari personality mastery ini meliputi emosional, spiritual, fisik, dan mental. Nah, dalam hal ini yang ia bangun ini, kalau saya pribadi bisa mengatakan bagaimana dia bisa menciptakan suatu keteladanan sebagai seorang pemimpin. Apakah itu keteladanan secara emosional, keteladanan secara spiritual, keteladanan secara fisik, maupun keteladanan secara mental. Nah, personal mastery itu bisa dikembangkan dengan memperhatikan pemahaman diri sendiri, pemahaman orang lain. Nah, kita akan melihat di sini pasti ada irisan antara keduanya. Nah, di situ yang kita fokus untuk bisa kita kembangkan. Selain itu, untuk mengembangkan personality mastery ini, seorang pemimpin, dalam hal ini kepala sekolah, harus mau sering melakukan refleksi diri atau percakapan diri, sehingga nantinya di situ ada perubahan yang dibangun atas kesadaran, sehingga ia menjadi pemimpin yang juga sebagai pelatih atau coach. Nah, bagaimana penerapan kompetensi ini pada industri? Kebetulan saya mendapatkan figur pemimpin di PT Pindad sana yang menurut saya cocok untuk dijadikan sebagai role model. Bagaimana dia mempunyai ketenangan, bagaimana dia bisa memahami karakter dari orang-orang yang dipimpinnya satu persatu. Dari situ memudahkan beliau, pemimpin tersebut, untuk membangun komunikasi yang baik, membangun tim yang solid. Nah, itu yang saya dapatkan di tempat magang. Kompetensi khusus yang kelima adalah tuntutan bagi seorang kepala sekolah untuk memiliki kemampuan manajemen SDM dan perubahan. Sekarang saya akan memberikan resume dulu tentang manajemen SDM dulu. Nah, tujuan utama dari manajemen SDM itu adalah bagaimana bisa menempatkan orang yang benar pada pekerjaan yang tepat, sehingga nantinya produktivitas akan meningkat. Nah, untuk bisa mencapai pada tujuan ini, persiapan yang perlu dilakukan adalah bagaimana menganalisis jabatan, membuat rincian tugas, kemudian persyaratan tugas, dan standar kinerja. Nah, nantinya kita juga tidak boleh tergantung pada satu atau dua sumber daya, harus ada regenerasi. Makanya untuk pengembangan perlu dilakukan yang namanya pelatihan, peningkatan produktivitas, kemudian juga penilaian yang kita lihat dari hasil unjuk kerjanya mereka. Nah, untuk menjadi tindak lanjut dalam manajemen sumber daya ini, kita juga perlu memperhatikan kesejahteraan, kesehatan, dan konsekuensi dari pelaksanaan tugas atau pekerjaan yang kita berikan. Artinya di sini ada reward and punishment untuk memotivasi orang-orang yang kita manage dalam organisasi kita. Kemudian ada manajemen perubahan. Jadi di sini perubahan itu bisa perubahan organisasi, bisa perubahan karena kita mengadopsi ide baru dari organisasi lain, bahkan keberanian kita untuk mendobrak batasan dari organisasi. Nah, bagaimana alur perubahan
ada manajemen yang kita lakukan. Yang pertama, dari kekuatan eksternal dan internal itu yang kita jadikan acuan untuk menganalisis kebutuhan akan perubahan. Selanjutnya kita baru bisa mencetuskan dan menetapkan apa sih perubahan yang harus kita lakukan. Nah, dalam perubahan itu kita tidak lepas dari orang-orang yang berada di sekitar kita dengan berbagai tipe. Ada SDM yang tipenya penemu, dia menemukan ide. Ada yang sifatnya pejuang, orang yang mempercayai penuh ide yang disampaikan oleh penemu. Ada yang sifatnya sponsor, pendukung dari ide. Dan yang keempat adalah tipe kritikus. Dia akan melihat kelemahan dan kekurangan ide itu untuk nantinya menjadi bahan masukan dalam penyempurnaan ide. Jadi di sini kritikus jangan dinilai secara negatif, tapi harus dinilai secara positif, karena pentingnya adalah untuk memperbaiki ide. Nah, apa yang saya amati dari tempat magang terkait dengan manajemen SDM? Jadi keberanian pemimpin di sana ketika melakukan rotasi jabatan, bagaimana memberikan sedikit tanggung jawab kepada bagian lain, sehingga semua orang itu paham berbagai jenis pekerjaan. Nah, harapan dari pemimpin di sana, sehingga ketika suatu waktu memerlukan penyegaran dalam organisasi, dia tidak kebingungan untuk menempatkan SDM yang benar pada pekerjaan yang tepat, karena banyak SDM yang sudah siap. Kompetensi khusus yang keenam yang harus dimiliki oleh seorang kepala sekolah adalah pemikiran sistem pengambilan keputusan. Nah, keputusan itu harus diambil dan harus dibuat senyaman mungkin bagi diri seorang pemimpin. Nah, supaya kenyamanan itu bisa tercapai, maka keputusan itu hendaknya bisa dipandang sebagai seni pengambilan keputusan yang didasari pada keilmuan tentunya. Nah, karena di sini ada 4 tipe keputusan, ada tipe program decision, ada tipe non program decision. Dimana kalau decision ini yang sifatnya itu rutin, makanya ada prosedur khusus dan kejadiannya sering berulang-ulang. Sedangkan non program decision itu lawannya, berarti di sini adalah keputusan-keputusan yang diambil untuk masalah-masalah insidental gitu. Nah, kemudian ada juga tipe keputusan yang muncul karena adanya dorongan dalam mencapai tujuan, di mana alurnya ada tujuan dulu, kemudian ada masalah yang dihadapi, baru pengambilan keputusan. Nah, yang bertolak belakang dengan tipe ini adalah tipe keputusan yang muncul atas tarikan dari tuntutan lingkungan. Berarti di sini terbalik, masalah dulu, kemudian ada tujuan untuk memecahkan masalah, baru pengambilan keputusan. Nah, apa sih yang menentukan keputusan itu? Yang menentukan keputusan itu adalah masa lalu, masa kini, dan masa depan. Maksudnya, pengalaman seorang pemimpin di masa lalu itu sangat mempengaruhi kualitas dari keputusan yang diambil. Nah, sedangkan masa kini, kemampuannya untuk melihat segala peluang yang terjadi saat ini, hal-hal positif saat ini, itu juga punya pengaruh. Nah, sedangkan masa depan adalah bagaimana seorang pemimpin dia mempunyai intuisi, mempunyai feeling apa yang akan terjadi di masa yang akan datang sebagai dampak dari keputusan yang akan diambil. Di sini yang membutuhkan keahlian tersendiri bagi seorang pemimpin untuk mempercayai apa yang diyakini dalam hatinya. Kemudian apapun yang diambil dalam keputusan itu juga ada rambu-rambunya. Yang pertama, keputusan itu harus memenuhi kaidah moralitas, bisa diukur, terus kemudian ada kenyamanan, terus keberanian mengambil risiko, dan yang terakhir adalah
intuisi sang pengambil keputusan. Nah, mungkin saya secara langsung tidak bisa memperoleh pengamatan terkait pemikiran sistem pengambilan keputusan ini pada saat magang. Namun saya bisa melihat produk yang dihasilkan dari keputusan yang diambil oleh pemimpin dari industri PT Pindad, yaitu ketika mengambil peluang bagaimana bisa melakukan inovasi dari industri yang hanya berkutat pada alat pertahanan kemudian masuk di industrial, ternyata justru itu akan bisa mengembangkan perusahaan dan perusahaan menjadi lebih humanis dibandingkan dengan ketika masih fokus pada satu jenis produk usaha saja. Kompetensi khusus yang ketujuh atau yang terakhir yang harus dimiliki oleh seorang kepala SMK adalah dalam hal pengelolaan keuangan. Nah, fase dalam pengelolaan keuangan itu ada 3. Yang pertama adalah financial planning, yang kedua implementasi, yang ketiga adalah evaluasi. Nah, dalam financial planning dia harus mampu mengkoordinir semua sumber daya. Kemudian implementasinya harus ada prosedur yang jelas dalam melaksanakan apa yang sudah direncanakan itu. Dan terakhir dalam evaluasi dilakukan peninjauan pada pelaksanaan apa yang sudah direncanakan dalam financial planning. Nah, tujuan dari pengelolaan keuangan ini ada 4. Konsistensi, akuntabilitas, transparansi, dan kelangsungan. Artinya kalau konsistensi di sini dia mengedepankan keberlanjutan. Jangan sampai kita mengalokasikan pembiayaan tapi dengan sumber dana yang terbatas. Khawatirnya maka proyek tertentu dia akan mandek di tengah jalan atau terputus di tengah jalan. Kemudian akuntabilitas di sini transaksi yang dilakukan itu bisa dipertanggungjawabkan. Transparansi atau keterbukaan di sini ada kejelasan petunjuk teknis dengan aktivitas kerja. Nah, sedangkan kelangsungan itu diorientasikan pada kesehatan keuangan organisasi. Nah, prinsip yang harus dipegang dalam pengelolaan keuangan adalah akuntabilitas. Berarti di sini karena tadi itu akuntabilitas itu terkait dengan pertanggungjawaban, maka anggaran itu harus berbasis kinerja. Transparansi, ada keterbukaan setiap transaksi. Kemudian pemberdayaan. Jadi seorang pemimpin kepala sekolah dia harus bisa memberdayakan semua yang ada, baik manusia maupun lingkungan. Nah, kemudian menghindari adanya double accounting, jadi harus menghindari terjadinya transaksi ganda. Jangan sampai kita membiayai satu kegiatan dari 2 sumber yang berbeda. Nah, bagaimana ini yang terjadi pada industri? Nah, kebetulan untuk yang satu ini kami tidak diberikan akses untuk bisa menilik sampai pada kebijakan terkait dengan kompetensi khusus pengelolaan keuangan. Tapi saya kira rambu-rambu ini cukup bagus untuk bisa kami adopsi dan kami terapkan dalam kepemimpinan di sekolah. Demikian resume saya pada 7 kompetensi khusus yang harus dimiliki kepala sekolah yang saya kaitkan dengan apa yang saya amati di tempat magang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam vokasi.